Anda cari di channel manapun nggak akan Anda temukan. Saya yakin channel ini, video semacam ini nggak akan Anda temukan di channel-channel lain. Untuk saat ini nggak, kayaknya belum saya temui di channel berkutut manapun teknik yang saya berikan ini. Ya, jadi penitipan seperti itu tadi. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gumania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di pagi hari ini saya mau ngobrol bersama teman-teman, ngobrol santai tentang trik beternak perkutut yang cepat ataupun menyingkat waktu dan berkembangnya sangat cepat. Nah, ini saya terikan di peternakan saya dan Anda bisa buktikan di peternak manapun yang mulai dari nol selama 3 tahun sekarang sudah punya berapa ratus kandang. Nah, ini bisa Anda cross check di lapangan yang seperti saya sudah berapa orang. Anda bisa cek ya di lingkungan Ngawi ataupun manapun. Ya, ini yang saya katakan mulai dari nol dan modal pas-pasan loh ya. Kalau Anda punya modal besar saya nggak heran. Semua orang nggak heran. Kita modal pas-pasan dalam punya kandang ratusan pasang dalam jangka 2 tahun 3 tahun jalan ya. Mari kita bahas bersama-sama. Oke teman, yang pertama kita mulai dari telur dulu ya, dari telur dulu. Untuk mempercepat perkembangan peternakan kita, harusnya kita ketika perkutut kita mulai bertelur itu kita cek telur di umur 3 hari 3-4 hari. Apakah sudah ngurat mas? Sudah. Kalau angkernya perkutut kita normal ya, bergantian ya, angkernya kutut itu jantannya di siang hari, betina di malam hari ya. Ini angkernya perkutut itu bergantian. Jadi maaf, perkutut itu kalau sudah mulai angkrem biasanya yang turun ke bawah 1 ekor, yaitu kalau di siang hari jantannya betinanya, kalau di malam hari yang di luar betinanya. Ini normalnya seperti itu. Nah, angkrem dua-duanya itu biasanya di awal bertelur sama di akhir mau menetasnya telur. Ini biasa itu terjadi karena mungkin penghangatan suhu di dua telur itu supaya mempercepat proses pembukaan cangkang, pemecahan cangkangnya. Ya, lanjut. Jadi sistemnya kalau angkremnya bagus bergantian rolling seperti itu tadi, biasanya umur 3-4 hari sudah kelihatan ada urat merahnya. Nah, tetapi kalau tidak aktif biasanya 5 hari baru kelihatan uratnya. Sebenarnya 3 hari itu kalau nggak aktif pun sudah kelihatan bercak merah nitik di tengah. Tetapi kalau anda kurang fokus, biasanya tidak begitu paham. Makanya saya sarankan di 4 hari saja, 3-4 hari sampai 5 hari. Ini bisa Anda cek. Nah, gunanya apa teman? Ketika Anda cek umur segitu, kok perkutut kita itu tidak isi telurnya, langsung kita buang. Ya, langsung kita buang. Berarti ini tidak isi, kita buang. Ini gunanya apa teman? Ketika telur itu kita buang, indukan kita akan birahi lagi. Ya, akan birahi lagi dan akhirnya bertelur lagi. Nah, di sini saya bilang peternakan Anda akan berkembang lebih cepat dari biasanya kalau sistem ini Anda pakai. Simak sampai akhir. Nanti di akhir ada kejutan yang mungkin sudah familiar, tetapi tetap akan saya katakan dan saya akan tegaskan di akhir video ini. Ya, yang pertama telur tadi. Ya, jadi paham ya. Jadi gunanya diambil supaya indukannya cepat birahi lagi dan bertelur lagi. Mas gak stres mas. Itu ada trik sendiri juga. Jadi perkutut kita itu kalau sudah kawong kasaran, kalau KWD kawong itu bahasa Indonesianya apa? Kawong itu sudah menyatu dengan kita. Kita tahu karakter perkutut kita. Biasanya enggak stres. Saya sudah melakukan ini bertahun-tahun
Alhamdulillah perkembangan perkutut saya juga baik ya. Perkutut saya juga produk dengan baik juga. Sepanjang tahun produk. Bahkan di musim bodol pun perkutut saya itu tetap produk. Ya, tetap produk. Mangkir nggak produk paling seminggu 2 minggu selesai. Setelah itu produk lagi. Ya, karena apa teman? Saya paham dengan perkutut saya. Ya, saya paham dengan karakter perkutut saya. Mas, apakah semua perkutut itu jinak ketika mau diambil telurnya? Rata-rata mas. Ya, jadi kita mengambil telur kan ada triknya. Ya, kalau Anda belum tahu, saya kasih. Jadi saat angkrem 1 hari sudah posisi telur 2. Itu tangan Anda kasih sarang saja. Di atas sarang, nggak usah diambil. Sampai hari ketiga baru kita ambil. Kalau dia nggak ngelabah kita ambil. Tetapi ada juga mas, karakter perkutut itu yang ketika melihat tangan langsung pergi ada. Saya punya 1, 2, 3 indukan, 4 bahkan. 4 indukan. Ini saya titipin telur Mojopahit. 4 indukan ini selalu gelabah. Meskipun sudah bertahun di sini, mungkin setahun lebih kan. Saya jadikan babuan titipan telur. Sampai sekarang masih seperti itu. Ya, jadi kalau saya cek telur itu saya sangat hati-hati. Saya nitipin di situ biasanya posisi telur sudah isi. Ngecek indil pun, anaknya pun saya posisi indukan itu anaknya sudah umur 10 hari ke atas. Kalau 10 hari ke bawah saya takut. Karena apa? Ekstrim pergerakannya. Ya, kita masuk tangan saja belum nyampe ke sarang sudah beng pergi dia. Nah, ini sangat berbahaya untuk anak-anak perkutut kita ketika anak-anak perkutut kita masih sangat kecil. Kalau sudah di umur 8, 9, 10 hari biasanya sudah kuat. Walaupun nanti kena tekanan kaki, biasanya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi ini trik pertama, masalah telur ya teman. Masalah telur, ngelatihnya jangan diambil langsung 1, 2, 3 hari kita main-main tangan di atas sarang. Setelah itu hari keempat atau kelima kita ambil telurnya. Ya, hati-hati ambilnya karena apa? Riskan dengan kepakan sayap perkutut kita. Kepakan sayap pak. Ya, sayapnya pak gitu. Biasanya kena tangan jatuh telurnya. Itu apakah Mas Hen pernah mengalami? Pernah. Saya cerita itu pernah mengalami. Ya. Makanya hati-hati ketika mengambil telur perkutut kita. Yang kedua, masalah anakan teman. Masalah anakan. Tak rokok dulu. Masalah anakan, Anda cek begini. Misalnya Anda punya 10 pasang. Ndelalah yang 3 pasang itu netesnya cuma 1. Ya. Ini saran saya, jadikan 1 sarang saja ketika umurnya tidak terpaut jauh. Ya. Misalnya umur 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini yang saya bahas umur yang seumurannya. Ini bisa Anda jadikan 1 sarang. Karena apa teman? Biasanya anakan perkutut kalau lahir 1 ekor saja itu pertumbuhannya imbang, meskipun selisih 1-2 hari. Biasanya imbang. Ya. Itu yang saya amati di kandang saya ya. Itu biasanya imbang. Makanya kalau ada anakan perkutut yang netesnya cuma 1, itu jadikan 1 saja biar indukan lamanya bertelur lagi. Oh mas, kalau indukannya biasa kita titipin anakan putih gimana mas? Nggak masalah. Saya indukan crossing saya itu biasanya saya titipin Danmas, Mega Mendung, putih, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Selama itu tadi kita paham karakter burung kita. Ya, burung kita itu bagus atau tidak, jinak atau tidak, ngelolohnya baik atau tidak. Ini harus dipahami betul-betul supaya trik yang saya berikan ini berjalan dengan sempurna. Kalau Anda ngawur, pokoknya asal titip, Anda nggak paham indukan Anda, selesai. Nah, selesai. Banyak peternak yang melakukan hal itu, tetapi tidak berhasil. Karena apa? Ilmunya tidak mumpuni. Dia tidak punya trik yang tepat. Dia tidak paham karakter burungnya. Dia cuma ikut-ikutan. Ah, sana dipercepat gini, saya ikut-ikutan. Selesai peternakan Anda. Selesai peternakan Anda. Ya, semua butuh ilmu. Semua butuh main perasaan, main feeling kepada perkutut kita. Oke? Paham ya? Masalah penitipan anak. Ini cuma tekniknya.
anakan yang seumuran jadikan satu biar indukannya bertelur lagi. Yang terakhir, ini ketika Anda sudah mempunyai mungkin 10 pasang ke atas, ini biasanya terjadilah trouble dalam produk, baik itu anakan ataupun indukan, anakan ataupun telur, biasanya ada trouble. Nah, seperti yang saya sarankan di video-video yang lalu, Anda punya beternak awal itu kalau bisa punya indukan crossing. Nah, ini indukan crossing gunanya untuk apa? Titip anak dan titip telur. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, penitipan anak dari perkutut Mojopahit ke crossing itu bisa dilakukan. Ataupun telur Mojopahit kita, saya ternak Mojopahit loh ya. Jadi yang saya ceritakan Mojopahit, bukan perkutut yang lain. Kalau saya cerita perkutut lain, saya menceritakan pengalaman orang lain, kan ya lucu. Saya nggak ngalami, saya cerita. Itu namanya apa? Saya fokus di channel ini menceritakan pengalaman saya, bukan pengalaman orang. Kalau Anda bantah, bantahlah dengan pengalaman Anda. Anda saya akui jempol. Ya, jadi bantah itu sesuai dengan apa yang dibantah. Biar sinkron. Ya, biar sinkron kehidupan ini. Kalau Anda membantah sesuatu dengan sesuatu yang tidak Anda lakukan, sama saja bohong. Itu menurut saya. Ya, lanjut. Jadi indukan crossing yang ada ini akan membantu Anda ketika indukan Mojopahit Anda bermasalah. Telur tidak diangkremi. Satu. Yang kedua, anak tidak diloloh, bisa dititipkan ke Mojopahit. Nah, penitipan dari anak ke Mojopahit ke crossing, ini posisi paling tidak crossing Anda itu bertelur. Ini bisa diakali. Ataupun crossing Anda juga punya anak. Ini bisa. Loh, kalau masih telur ngakalinya gimana, Mas? Kalau masih telur, Anda cari telur rusak ataupun telur yang belum isi, Anda pecah, bersihkan. Ya, dibersihkan dengan air. Setelah itu telur yang sudah Anda pecah jadi 2 itu tadi dimasukkan ke sarang. Anakan dari perkutut yang mau Anda pindah itu dikasih di situ bebarengan bersamaan dengan telur yang Anda pecah tadi. Oke, teknik ini Anda cari di channel manapun nggak akan Anda temukan. Saya yakin channel ini, video semacam ini nggak akan Anda temukan di channel-channel lain. Untuk saat ini ya, untuk saat ini nggak, kayaknya belum saya temui di channel perkutut manapun teknik yang saya berikan ini. Ya, jadi penitipan seperti itu tadi, ketika perkutut crossing Anda tidak tidak punya anak, maka telurnya tadi harus bertelur. Kalau tidak punya anak harus bertelur. Kalau bertelur tekniknya seperti saya bilang tadi. Tekniknya telur diambil, dipecah, dibersihkan, dikembalikan. Kok dibersihkan dulu kenapa, Mas? Ini untuk antisipasi semut. Antisipasi semut supaya tidak mencari bekas telur tadi. Ya, dipecahkan, dikembalikan berbarengan dengan anak-anak perkutut yang mau kita titipkan. Ya, oke, itu saja. Itu saja video no edit dari awal sampai akhir 13 menit. Semoga bermanfaat. Salam ngikutut sopoe patut.